Hai sobat semua, kali ini kita akan coba membahas user experience dari Keep Wireless Spirit DTS 2. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membeli produk ini dengan harga 150.000. Di rank harga ini, earphone ini menjadi earphone pilihan karena sudah memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh earphone lainnya. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba membahas kelebihan dan kekurangan atau user experience dari produk ini. Tentu kalau dilihat dari kardusnya seperti apa yang kita sampaikan kemarin, dia memiliki kardus yang cukup tebal. Jadi ketika kita membeli Keep Wireless Spirit DTS 2 ini akan aman dalam pengiriman. Kita akan coba bahas dari case-nya ya. Kalau kita lihat ukurannya cukup kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Hanya dengan model yang agak membulat ini, kemudian cukup licin ini, ketika kita taruh di saku, utamanya saku kemeja, mudah untuk jatuh. Terbukti beberapa hari yang lalu TWS ini pernah jatuh karena berada di saku kemeja. Bentuknya mungil dan cukup kokoh. Kalau kita kocok seperti ini cukup solid, tapi kalau kita lihat secara detail penutupnya ini agak kocak ya, tapi tidak masalah, ini lumayan bagus. Kemarin ketika jatuh juga cukup aman karena ketika terjadi benturan tidak sampai pecah. Ketika dibuka juga cukup mudah. Kalau kita buka seperti ini bisa seperti ini ya. Kalau kita tutup langsung nutup. Menurut saya casing dari Keep Wireless DTS 2 ini cukup menarik dengan ukuran yang kecil tapi cukup solid, walaupun di bagian tutupnya agak kocak. Hanya saja kalau kita lihat ada satu buah LED atau lampu indikator. Ini satu hal yang saya kira menjadi kelemahan karena kita tidak begitu tahu posisi baterai yang ada di case ini. Biasanya TWS seperti ini memiliki 3 indikator lampu LED sehingga tahu ada 3, 1, 2, 3. Kalau ini hanya 1. Kemudian di bawahnya ini ada USB Type-C untuk charging ya. Kalau kita lihat secara sederhana, case Keep Wireless DTS 2 ini cukup sederhana, mungil, dan kalau dilihat secara sekilas seperti tidak ada yang spesial dari case ini ya, karena memang fungsinya hanya untuk menempatkan TWS sekaligus bisa digunakan untuk charging. Kelebihannya ini mungil, kemudian mudah digenggam, cukup solid. Hanya kekurangannya ini bagian penutupnya agak kocak. Ini ya, bisa terdengar kalau kita buka seperti ini. Kalau kita tutup akan otomatis ya. Ini juga menjadi fungsi menghidupkan dan mematikan earphone. Nah, kelebihan dari casing ini terdapat magnet. Ketika kita balik seperti ini dan kita kocok, TWS ini tidak terjatuh. Nah, satu hal yang agak ribet ya, ketika kita mau ambil TWS ini, kita harus pegang atasnya gini, kemudian kita balik.
Kalau tidak seperti itu, kita akan susah memegang gagang dari TWS ini. Karena kalau nanti tombol ini terpencet, maka TWS ini akan mati atau hidup, karena powernya itu ada di lingkaran ini. Ini agak rumit. Yang selanjutnya, karena modelnya hard ear, jadi TWS ini tidak memiliki karet di sini ya, tidak ada karet karena hard ear bukan in ear. Maka ketika kita pakai, bagi kita yang tidak terbiasa menggunakan TWS yang model seperti ini harus menyesuaikan diri. Seperti saya misalnya, karena telinga saya agak kecil, maka agak susah menggunakan TWS model seperti ini, karena biasanya saya memakai yang in ear. Tapi bagi kamu yang memiliki telinga yang lumayan besar, saya kira TWS dengan model seperti ini tidak menjadi kendala. Warnanya yang glossy juga menjadi sesuatu yang menarik, bagus dilihat, hanya memang cukup licin ketika kita bawa. Kebetulan beberapa hari yang lalu TWS ini terjatuh dari saku, dan ternyata cukup aman, walaupun semuanya terpental ya, masih berjalan dengan normal. Untuk suara ya seperti pada TWS pada umumnya dengan rank harga 150.000. Tapi saya kira TWS ini memiliki suara yang cukup bagus dan ya lumayan untuk didengarkan di waktu-waktu luang atau di saat-saat kita berpergian. Hanya tadi saya sampaikan, bagi kamu yang tidak begitu suka dengan model hard ear, ini tidak terlalu cocok, karena nanti akan tidak bisa menyesuaikan di telinga dengan baik. Kemudian baterainya kemarin sudah kita tes. TWS ini, Keep Wireless ini mampu bertahan hingga 1 minggu tanpa dicas. Case ini mampu bertahan selama 1 minggu tanpa dicas. Jadi ketika kita menggunakan TWS ini selama 3-4-5 jam, kita nanti taruh di dalam, kemudian kita tutup, dan ini akan melakukan charging ke kedua TWS ini, kanan dan kiri. Nanti bisa kita gunakan lagi. Nah, ini mampu bertahan selama 1 minggu bahkan lebih. Artinya kemampuan case ini bertahan selama 340 jam ini memang benar adanya. TWS ini juga sudah pernah saya gunakan untuk melakukan panggilan WA. Dari pengalaman yang saya dapatkan, panggilan menggunakan WA atau telepon itu cukup bagus, tidak ada keterlambatan pengiriman suara dari sini dan penerima dan sebaliknya. Jadi TWS ini aman untuk melakukan panggilan telepon. Kalau kamu ingin menerima panggilan, tinggal diklik saja 2 kali di sebelah kanan ya TWS ini, tombol ini ya, gini. Tapi kami tidak menyarankan TWS ini digunakan untuk melakukan rapat atau meeting secara online, baik menggunakan Zoom maupun Google Meet, karena tidak bisa terlalu maksimal
Kalau hanya untuk mendengarkan cukup bagus, tapi kalau untuk melakukan komunikasi rapat secara online, kami tidak menyarankan menggunakan TWS ini. Saya kira itu secara umum. Dengan ring harga yang murah, TWS ini menjadi atau bisa menjadi pilihan bagi kamu jika hari ini sedang mencari TWS murah dan memiliki kualitas yang mumpuni. Tentu kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Terima kasih.